Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di kanal ini. Kali ini kita akan menjelajahi dan memahami secara dinamika persatuan Indonesia, khususnya dalam konteks masa Orde Lama. Ayo kita bersama-sama menyelami nilai-nilai dan peristiwa yang membentuk fondasi bangsa kita. Dinamika persatuan pada masa Orde Lama mengacu pada serangkaian upaya dan peristiwa yang mendorong persatuan bangsa Indonesia setelah merdeka pada tahun 1945. Pada masa ini, pemerintah Indonesia berusaha membangun identitas nasional yang kuat di tengah keragaman suku, budaya, dan agama. Dinamika persatuan ini mencakup semangat kebangsaan, Pancasila sebagai landasan ideologis, pemahaman dan penghormatan terhadap keberagaman, dan yang terakhir adalah peran pemimpin. Dinamika persatuan pada masa Orde Lama adalah upaya pemerintahan dan masyarakat dalam membangun identitas nasional Indonesia dengan semangat kebangsaan, penerapan nilai-nilai Pancasila, penghormatan terhadap keberagaman, dan peran pemimpin nasional. Ini bertujuan untuk menciptakan persatuan di tengah perbedaan untuk membentuk fondasi negara yang kokoh. Contoh peristiwa pada masa Orde Lama adalah yang pertama, Dekret Presiden 1959. Dekret ini dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959, menjadi langkah kontroversial yang mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari parlementer menjadi presidensial. Presiden Soekarno mengambil keputusan ini dengan membubarkan konstituante, menguatkan peran presiden, dan memperkenalkan tatanan politik yang lebih sentralistik. Langkah ini membentuk dasar bagi Orde Lama yang dicirikan oleh otoritarisme dan dominasi pribadi dalam pengambilan keputusan. Dekret ini memiliki dampak signifikan pada dinamika politik dan pemerintahan Indonesia selama masa Orde Lama. Penting pada masa Orde Lama adalah konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi terjadi antara Indonesia dengan Federasi Malaysia pada pertengahan hingga akhir 1960-an. Konflik ini dimulai pada tahun 1963 setelah pembentukan Malaysia yang melibatkan wilayah-wilayah yang sebelumnya menjadi bagian dari Federasi Malaya, Singapura, dan Sabah. Presiden Soekarno menentang keras pembentukan Malaysia dan menyatakan dukungan terhadap gerakan kemerdekaan di wilayah Borneo dan Sarawak. Konfrontasi ini mencakup berbagai aksi militer dan diplomatik, menciptakan ketegangan besar di kawasan tersebut. Namun, periode konfrontasi mencerminkan dinamika geopolitik dan ambisi nasionalisme Indonesia pada masa itu. Konflik ini berakhir pada tahun 1966 setelah pergantian kepemimpinan Indonesia. Peristiwa ketiga pada masa Orde Lama adalah gerakan 30 September pada tahun 1965. Pada tanggal 30 September, sekelompok perwira militer mencoba kudeta yang berujung pada pembunuhan 6 jenderal. Kudeta ini menciptakan ketidakstabilan politik, membuka jalan bagi Soeharto untuk mengambil alih kendali pemerintahan. G30S diikuti oleh gerakan anti-komunis yang luas, mengarah pada pembersihan gerakan 30 September dan membentuk landscape politik Indonesia menuju Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Peristiwa ini memiliki dampak signifikan dalam perjalanan sejarah Indonesia, dan korban-korbannya adalah yang pertama Jenderal Ahmad Yani, yang kedua Letnan Jenderal Suprapto, yang ketiga Letnan Jenderal M.T. Haryono, yang keempat Mayor Jenderal Siswondo Parman, yang kelima adalah Mayor Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan yang terakhir adalah Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, atau kadang-kadang disebut sebagai Pierre Andreas Tanda. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa masa Orde Lama di Indonesia mencakup sejumlah peristiwa kunci yang membentuk perjalanan sejarah negara ini. Dari Dekret Presiden 1959 yang mengubah sistem pemerintahan, konfrontasi dengan Malaysia yang mencerminkan ambisi nasional, hingga tragisnya gerakan 30 September 1965 yang mengubah arah politik Indonesia.
Masa ini mencirikan perubahan dan tantangan yang dihadapi Indonesia, baik dalam bidang politik, sosial, maupun militer. Perubahan-perubahan ini meskipun kontroversial dan terkadang tragis, memberikan landasan bagi perkembangan selanjutnya dalam sejarah Indonesia. Sebagai penutup, mari kita terus menggali dan memahami sejarah bagian penting dari identitas kita. Terima kasih telah menyimak perjalanan ini, dan kita harapkan dapat terus berjalan dan terus belajar bersama-sama. Jangan ragu untuk berbagi pendapat atau pertanyaan di kolom komentar. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.